Halo guys, balik lagi di konten saya di channel Catatan Pemula karena hebat berawal dari pemula. Nah, di video sebelumnya gitu ya, kita udah bahas soal komentar kalian tentang tentang Nepenthes ataupun ya sharing kalian soal pengalaman kalian tentang memelihara Nepenthes yang udah saya bacakan juga dan cukup banyak gitu ya. Terima kasih. Jadi selama saya buat konten di YouTube gitu ya, cukup banyak juga yang merespon dan ya dengan dukungan kalian saya bisa jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten gitu ya. Dan terima kasih yang udah komentar, subscribe, like, dan mungkin ada yang share juga. Mungkin di konten yang nanti kalau misalnya kita udah cukup maju lagi gitu ya, mungkin kita bakal bahas tanaman lain gitu ya, mungkin saya udah pernah coba juga ya, kayak kita bahas kaktus ya dan sukulen. Ya menurut saya sih menarik gitu, cuman belum tahu juga sih maksudnya menarik apa enggaknya, itu tergantung dari keinginan kalian, dari minat kalian. Cuman saya berusaha untuk membuat konten yang menarik dan ya cukup beragam lah ya. Di konten kali ini kita bakal bahas, baik lagi ya, kita bakal bawa tanaman yang kalian udah bisa lihat gitu ya. Tanamannya dari tadi udah duduk di kursi gitu ya, udah cukup besar gitu ya, udah kayak seukuran saya malah ya tingginya. Kita bakal bahas tanaman yang tanaman Nepenthes, tentunya tanaman Nepenthes yang ditanam di tanah gitu ya, karena saya masih penasaran sih, maksudnya ingin membahas terkait dengan komentar yang di minggu lalu. Kalian bisa nonton aja di video sebelumnya. Ada subscriber saya yang menanyakan tentang kalau misalnya Nepenthes itu ditanam di tanah itu boleh atau enggak sih. Jawabannya boleh gitu ya, jawabannya tentu boleh. Nah, dan saya udah pernah coba gitu ya, dan ini hasilnya gitu, maksudnya udah bisa dapat kita buktikan gitu dan dapat kita saksikan gitu ya. Jadi kita langsung aja ke kontennya, bahwa tanaman ini saya tanam sekitar berapa ya, 3 bulan lalu lah ya, 3 bulan lalu. Dan ini tanaman udah berumur 1 tahun lebih, udah cukup tua. Dan ini jenisnya itu adalah jenis Maxima, ada hybrid dengan Mirabilis, jadi persilangan gitulah ya. Yang kita tahu gitu, kalau misalnya Nepenthes Mirabilis itu dia karakternya cepat beradaptasi, kuat beradaptasi, dan ya bisa ditempatkan dimanapun gitu ya. Dan dengan genetik adanya Mirabilis pada tanaman ini gitu ya, kita bisa anggap wajar gitu kalau misalkan si tanamannya ini bisa beradaptasi. Nah, mungkin tanaman jenis lain agak bisa jadi sebut rewel ataupun malah lebih bisa beradaptasi gitu ya, karena kan hybrid. Mungkin Mirabilis aslinya bisa sangat beradaptasi, lebih beradaptasi dibandingkan tanam yang saya pelihara, ataupun ada jenis lain yang nggak cocok gitu kalau misalnya ditanam di tanah gitu. Jadi kita bisa sebut gitu kalau misalnya jenis tanaman juga mempengaruhi apakah si tanamannya itu bisa ditanam di tanah atau enggak. Nah, kebetulan tanaman yang saya pelihara ini dia sepertinya cocok gitu ya ditanam di tanah. Dan perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalnya kalian menanam Nepenthes di tanah juga kan ini bisa dilihat bisa gitu. Cuman saya ini kan menanamnya dengan catatan tanamannya udah tua gitu, udah berumur 1 tahun lebih. Saya coba tanam di tanah, ternyata bisa gitu kan. Ini juga saya coba-coba sih. Dan secara teori memang harusnya bisa, karena kan tanaman Nepenthes kan seperti pada tanaman umumnya juga ya, cuman mungkin dia bisa membentuk kantong aja sih untuk bentuk adaptasi di lingkungan yang miskin unsur hara atau nutrisi ya. Jadi kalau dikasih media yang ada nutrisi atau unsur haranya, dia tetap bisa hidup gitu ya, karena selama ya dia punya akar gitu ya. Jadi ini tanaman yang udah cukup tua. Jadi kalau misalnya kalian masih pingin nanam gitu ya, diusahakan tanamannya itu udah cukup tua, mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke atas kalian bisa tanam. Kalau misalkan tanamannya masih muda ataupun hasil stek yang ya baru keluar akar sedikit gitu, saya nggak terlalu sarankan gitu ya, karena kan tanaman yang baru di stek apalagi ya, dia kan butuh media yang butuh pori-pori banyak untuk pertumbuhan akar yang lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan tanah kan agak padat ya, maksudnya terlalu berat juga untuk pertumbuhan akarnya, jadi takutnya terganggu, malah bisa jadi mati gitu. Dan kalau misalnya tanaman muda itu lebih ke adaptasinya sih yang masih belum bisa belum bisa kita pastikan lah ya. Udah memperkara spesies juga kita harus juga lihat-lihat dulu gitu kan. Ini tanaman kecil apalagi gitu, makanya
tanaman yang kecil ini takutnya nggak bisa beradaptasi dan ya takutnya mati gitu kan. Jadi kalau misalkan memang kalian medianya cuma ada arang sekam, pakai arang sekam aja gitu ya, atau misalkan kokopit, pakai kokopit aja, atau misalkan ada arang sekam atau misalkan yang lain rock wool, itu silahkan pakai aja gitu ya. Kalau misalkan memang ada untuk tanaman yang kecil gitu ya, karena yaitu takutnya tidak beradaptasi. Nah kalau misalkan tanamannya udah dewasa, bisa deh coba gitu ya ditanam di tanah kayak saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanam di tanah ini, ya seperti statement atau penjelasan saya di minggu lalu gitu ya, bahwa tanaman yang saya tanam gitu ya di tanah ini ya tidak membentuk kantung gitu, cuman tanaman liar aja gitu ya, berantakan serem gini juga kayak rumput gitu ya. Ini sampai tinggi banget gitu. Dia ditanam di tanah ini, saya lihat gitu pertumbuhannya bagus gitu, maksudnya cepet juga. Ini jadi waktu lalu ini belum ada nih si daun yang ini nih, sekitar segini daun ini 1 2 3 4 5 6 daun ini belum muncul gitu ya. 6 daun ini belum muncul di waktu sekitar bulan lalu, dan bisa dibilang dikatakan cepet banget ini pertumbuhannya gitu loh. Nah, 1 bulan 6 daun itu cepet banget menurut saya. Ini karena ya mungkin di tanah ini kan kayak unsur hara dan nutrisi, jadi tanaman gak capek-capek lagi membentuk kantung gitu ya, untuk mendapatkan nutrisi gitu. Tapi ya konsekuensi ini tanaman udah kayak rumput biasa gitu, nggak ada kantung semarnya gitu. Jadi nilai estetisnya kurang lah ya. Jadi ya tergantung kalian. Kalau misalnya memang kalian pingin menumbuhkan tanaman dulu secara besar gitu ya, biar lebih besar dulu, kalian bisa langsung ditanam aja di tanah dulu gitu ya, di treatment ditanam di tanah. Nanti kalau udah tanaman cukup besar, kalian bisa deh maksudnya ditanam ke media yang biasa aja gitu ya, untuk memacu pertumbuhan kantung gitu. Tapi ini juga saya belum tahu sih, nanti mungkin di fase-fase yang udah lebih lama gitu ya, bisa jadi si tanamannya membentuk kantung, saya belum tahu. Nanti mungkin saya bikin video lagi terkait update tanaman ini kalau misalnya memang udah membentuk kantung gitu ya. Karena ini yang saya lihat gitu ya, si ujung daunnya ini dia tidak membentuk kantung dengan dicirikan si ujungnya tuh jadi gosong gitu loh, kayak coklat gitu. Dan biasanya ini ya memang gak akan ngebentuk kantung gitu, cuma bentuk kayak gini doang gitu. Ini wajar sih, maksudnya secara teori memang ya nggak bakal membentuk kantung karena kan medianya kayak unsur hara dan nutrisi gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan nggak bakal membentuk kantung gitu ya. Cuman kita belum tahu aja nanti kalau misalnya depannya kayak gimana. Mungkin kalau misalnya udah ngebentuk kantung kan jadi lebih wah lagi ya, udah mah bisa ditanam di tanah gitu ya, langsung ada kantungnya juga gitu kan. Jadi ya kenapa nggak langsung di tanah aja gitu kan. Nanti kita update lagi gitu ya di konten selanjutnya kalau misalkan memang ada hal-hal yang menarik lah ya di tanaman ini. Untuk pertumbuhannya sendiri, jadi kita tahu juga gitu ya dari pertumbuhannya tanaman saya, ini pertumbuhan kantung semar ini tumbuhnya itu merambat sistemnya dan tidak membentuk kayak tanaman mangga ataupun misalnya jeruk ya, kayak ya dia punya batang yang keras dan tumbuhnya itu menjulang gitu ya. Jadi ini dia kayak ini aja tuh, kayak gini tuh patah. Enggak sih, ini nggak patah ya, ini apa sih, kayak tanaman menjalar aja gitu loh, tanaman menjalar aja gitu loh. Karena ya pada alam liarnya tanaman ini memang tanaman rambat gitu ya, maksudnya dia menjalar di tanaman lain, kayak misalkan di tanaman yang tinggi untuk membentuk kantung, dan nanti misalnya bisa menangkap serangga-serangga yang hinggap di batang tanaman besar gitu ya. Jadi ya ini memang tanaman rambat gitu, kebanyakan dia melilit kebanyakan, dan ada juga yang terrestrial atau maksudnya dia tumbuh di area permukaan tanah juga ada gitu. Jadi dia yang enggak tinggi tapi dia malah melebar gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi kebetulan ini tanamannya sepertinya gitu ya, jenisnya tanaman merambat gitu. Jadi ya ini tumbuhnya kayak gini aja gitu, nggak ada, kalau nggak ada penopang, ini kan saya nggak pakai penopang gitu, jadi kayak gini aja tuh, maksudnya nggak beraturan juga tumbuhnya gitu. Makanya nanti kalau misalnya kalian punya tanaman yang lebih besar gitu ya, perlu diperhatikan tipe tumbuhnya itu kayak gimana. Kalau misalnya rambat,
kalian siapkan aja gitu ya penyangga pohon, penyangga kayak kayu gitu di bagian tengah pot gitu. Jadi nanti kalian ikat aja si tanamannya, nanti otomatis kok tanamannya biasanya ngikutin si penyangga itu. Kalau misalnya kalian udah ikat si tanamannya di sana gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Jadi Nepenthes ditanam di tanah bisa gitu kan. Nepenthes ini hidupnya juga menjalar, kita jadi tahu gitu ya. Jadi kayak kita perlu penyangga kalau misalnya tanaman lebih besar, atau kalian bisa potong juga sih sebenarnya si tanamannya ini di bagian ujungnya supaya dia membentuk cabang baru, akhirnya jadi bisa rimbun jadi lebih keren. Nah itu bisa juga, cuma saya belum pelihara gitu ya ini secara secara intensif, karena bisa dilihat nih daun-daun kering yang udah lama juga saya belum potongin gitu ya. Jadi nanti saya potongin dulu, ini perlu dipotong kan karena mengurangi estetik dan ya jadi jelek aja sih, karena juga jadi nggak perlu juga sih, jadi dipotong aja. Dan dari kesimpulan video saya yang saya buat sekarang, jadi saya ingin membuktikan aja sih kalau misalnya Nepenthes ini bisa ditanam di tanah gitu ya. Karena kalau kalian misalnya cari-cari gitu ya informasi yang ada di internet, ada beberapa pernyataan yang mungkin saya sebut mitos gitu ya. Kalau misalkan Nepenthes ini nggak cocok ditanam di tanah, memang nggak cocok, tapi dia bisa tumbuh dengan baik loh di sini gitu ya. Terus di beberapa informasi juga bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya Nepenthes ditanam di tanah itu bisa mati gitu ya. Itu balik lagi sih ke jenis tanamannya kayak gimana gitu loh ya. Jadi ya semua itu perlu percobaan juga gitu ya, perlu percobaan. Dan selama kalian terus mencoba dan menambah pengalaman, itu baik-baik aja kok ya. Tapi kita lihat juga gitu tanamannya kalau langka dikasih eksperimen mati, nah itu salah gitu ya. Jadi kalian tetap belajar ya, tapi ya harus diperhatikan juga ya kelestarian dari Nepenthes ini gitu ya. Jadi sekian aja di video kali ini. Mungkin kita bakal bahas topik lain gitu ya. Bahas topik lain yang bakal lebih menarik gitu ya di video-video selanjutnya. Atau misalnya kita baca komentar lagi, kalau misalnya komentar udah banyak dan kita akan bahas gitu, silahkan kalian bisa komentar di video ini juga gitu ya. Di video ini kita komentar tentang apapun boleh, tentang tanaman yang saya pelihara sekarang boleh kalian komentar aja gitu ya. Kayak gimana misalkan treatmentnya waktu pemindahan potnya, pemindahan medianya. Kalau misalnya saya waktu pas mindahinnya sih, dia dari media yang sebelumnya saya langsung ambil semua dan langsung dimasukin ke sini, jadi dicampur sama tanah gitu loh. Itu yang saya lakukan gitu, jadi nggak membuang media juga kan. Jadi saya pakai media sebelumnya dicampur sama tanah. Nah itu yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan lain, kalian bisa komentar aja di bawah gitu ya. Dan semoga kalian bisa enjoy dan menambah wawasan kalian di video kali ini gitu ya. Karena saya mulai buat lagi video yang sedikitnya mulai rutin lah ya. Dan semoga kalian ya bisa senang. Kalau misalnya kalian senang, silahkan like. Atau misalkan kalian belum subscribe, silahkan subscribe dengan menekan lonceng di bawah gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai beres. Dan ya semoga dengan hobi kalian gitu ya, yang sekarang lagi masanya corona ya. Dan kalau misalkan kalian menjalani hobi, ya mudah-mudahan nggak jadi bosan gitu kan tinggal di rumah. Dan mungkin bisa jadi menjadi ya hal-hal menarik gitu ya memelihara Nepenthes di rumah, karena ya kita tahu Nepenthes ini kan unik gitu ya. Jadi terus aja kita lestarikan Nepenthes, karena Nepenthes ini bisa dikatakan produk atau misalnya just spesies yang dibanggakan oleh Indonesia. Kita tahu gitu spesies Nepenthes ini totalnya 70% berkontribusi gitu ya pada total jenis spesies Nepenthes dunia gitu. Jadi 70%-nya itu ada di Indonesia, dan kita harus bangga dengan itu. Makanya kalian subscribe, share video ini supaya teman-teman kalian lebih kenal dengan Nepenthes, lebih tahu tentang Nepenthes Kantong Semar, dan mungkin bisa tertarik gitu ya melestarikan juga Kantong Semar. Jadi terima kasih yang udah nonton, dan kita balik lagi nanti di channel Catatan Pemula, karena hebat berawal dari pemula.